SNBT, ku siap menaklukkanmu. Cita-citaku takkan ku ragu. Aku berani, aku percaya. Impian besar di depan mata. SNBT, ini saatku berjuang bersama ilmu. Harapan terbang dengan usaha dan doa kita menuju masa depan yang mulia. Lelah datang tapi ku tak gentar, karena mimpi terlalu besar. Setiap soalku takkan menyerah. Langkah kecil menuju puncak. Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal-soal persiapan SNBT tahun 2025. Kali ini kita akan membahas untuk pengetahuan kuantitatif, di mana kali ini kebetulan materi yang akan kita bahas atau soal-soal yang akan kita bahas itu adalah materi salah satu teman kita yang request ya di komentar bahwa Kak pengen bahas untuk kaidah pencacahan dan peluang. Untuk itu kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di SNBT tahun-tahun sebelumnya untuk pengetahuan kuantitatif, terlebih khusus materi kaidah pencacahan dan peluang teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya untuk materi yang akan kita bahas atau konsep-konsep yang digunakan dalam kaidah pencacahan dan peluang teman-teman. Oke teman-teman, bisa memperhatikan ya teman-teman ya, untuk kaidah pencacahan sendiri itu ada aturan perkalian. Aturan perkalian biasanya faktorial ya atau susunan ya teman-teman ya. Terus di sini ada permutasi, ada kombinasi teman-teman. Ini sering banget digunakan ya, baik permutasi ataupun kombinasi ya teman-teman ya. Untuk permutasi sendiri di sini ada tiga ya teman-teman ya. Untuk permutasi sendiri yaitu adalah permutasi unsur yang berbeda. Ada permutasi unsur yang berbeda. Ini teman-teman yang sering gunakan ya. PNR ini biasanya untuk pemilihan ketua kelas nih teman-teman ya. Ada pemilihan ketua kelas, wakil, bendahara kayak gitu. Itu biasanya berlaku konsep permutasi unsur yang berbeda. Tetapi untuk permutasi beberapa unsur yang sama, tipenya itu misalnya permutasi unsur yang sama, misalnya kata merdeka ya teman-teman ya, atau kata buku nih. Kalau kata buku, di sini susunannya ada berapa banyak kata ya? Berarti sini kan ada 4 ya, berarti 4 faktorial. Ada dua huruf yang sama ya teman-teman ya. Berarti ini dibagi dengan 2 faktorial karena ini adalah unsur yang sama. Kalau di sini ada 3 huruf yang sama berarti 3 faktorial. Kalau misalnya di sini B-nya yang sama ada 2 berarti dikali lagi dengan 2 faktorial. Itu artinya unsur yang sama teman-teman. Jadi hati-hati dalam penggunaan konsep ya teman-teman ya. Permutasi siklis identik dengan kata melingkar ya, duduk melingkar teman-teman. Siklis berarti identik dengan duduk melingkar. Oke, dan di sini juga ada konsep kombinasi teman-teman. Konsep kombinasi ini teman-teman udah sering banget lihat konsepnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut teman-teman bisa nggak membedakan mana yang soal permutasi, mana yang soal kombinasi? Biasanya kalau dari Kak pribadi, Kak mengarahkan ke bahasa yang lebih sederhana teman-teman. Cara membedakan mana permutasi, mana menggunakan konsep kombinasi. Untuk membedakannya, sebenarnya di sini lebih fokus ke tingkatan teman-teman. Kata kuncinya tingkatan. Jadi kalau permutasi ini ada tingkatan, ini bahasa sederhananya ya teman-teman ya. Ada tingkatan. Kalau kombinasi tidak ada tingkatan. Maksudnya gimana sih teman-teman? Kayak di misalnya contoh teman-teman, untuk permutasi itu kan biasanya tipe soalnya itu adalah pemilihan ketua bendahara. Ketua bendahara. Ini adalah misalnya kemungkinan terpilih yang pertama. Kemungkinan terpilih yang kedua di sini adalah bendahara. Di sini yang berikutnya adalah ketua. Dari sini kita udah bisa melihat di sini ada dua kemungkinan ya teman-teman ya. Ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama ketua bendahara, kemungkinan kedua bendahara ketua. Kenapa ini tidak sama? Karena di sini ada tingkatan. Pemilihan pertama itu dimulai dari ketua dulu, baru bendahara. Kemungkinan kedua, terpilihnya di sini bendahara dulu, baru ketua. Berarti sini ada dua kemungkinan terpilihnya, teman-teman. Karena di sini tidak bisa digabung, karena di sini ada tingkatan ya, teman-teman. Ya, antara ketua, bendahara, sekretaris itu ada tingkatan. Beda dengan kombinasi. Kombinasi itu biasanya adalah pengambilan bola ya biasanya ya.
Misalnya kemungkinan pengambilan bola. Contohnya kayak gini teman-teman. Kemungkinan pertama pengambilan bola pada suatu balok ya teman-teman ya. Misalnya bola yang pertama terambil itu adalah bola satu. Kemungkinan kedua di sini adalah bola dua. Terus kemungkinan yang kedua yang terambil yang pertama itu adalah bola dua. Yang berikutnya adalah bola satu. Dilihat dari sini, baik kemungkinan pertama ataupun kemungkinan kedua, walaupun urutannya berbeda, tapi ini dihitungnya satu kemungkinan ya teman-teman. Kenapa dihitungnya satu kemungkinan? Karena pada pengambilan bola ini tidak ada tingkatan teman-teman. Beda sama permutasi ada tingkatannya ya teman-teman ya. Jadi untuk kombinasi secara sederhananya di sini tidak ada tingkatan antara bola satu dan bola dua di sini, dan bola 2 dan bola satu ini sama-sama yang diambil sama-sama bola satu dan bola dua. Jadi ini dihitungnya kemungkinan satu kemungkinan. Itulah yang membedakan antara permutasi dan kombinasi ya teman-teman ya. Dan hati-hati teman-teman, sering banget keluar itu permutasi juga teman-teman. Ada beberapa tipe permutasi di sini harus teman-teman bedakan antara unsur yang berbeda dan unsur yang sama dan siklis. Siklik maksudnya. Siklis ya. Oke, selanjutnya teman-teman peluang ya teman-teman ya. Peluang teman-teman udah tahu ya. Range peluang itu dari 0 sampai 1 ya. Dan konsep peluang di sini adalah NA dibagi dengan NS, yaitu NA itu adalah kejadian yang diminta pada soal, sedangkan NS itu adalah banyaknya ruang sampel teman-teman. Ini yang paling penting digunakan, yang sering digunakan di SNBT, terlebih khusus pada pengetahuan kuantitatif ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mungkin kita langsung saja pada pembahasan soal ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama di sini. Untuk soal yang pertama, teman-teman bisa memperhatikan di sini ya teman-teman ya, yaitu soal PK. Kebetulan di tahun 2021 itu yang keluar itu lebih ke kaidah pencacahannya ya teman-teman ya. Kaidah pencacahannya yang keluar, di mana untuk tahun 2021 teman-teman bisa memperhatikan soalnya di sini. Suatu bilangan terdiri dari 5 angka yang disusun dengan angka 1, 3, 5, dan 9. Jika dan hanya jika angka 9 berulang, banyak susunan bilangan yang mungkin. Oke, berbicara tentang susunan bilangan, teman-teman mungkin udah terbiasa ya, misalnya dari angka 1, 2, 3 akan disusun 3 bilangan ya. Berarti ini adalah 3 kali 2 kali 1 biasanya. Tapi untuk soal kali ini terdapat syarat teman-teman. Jika dan hanya jika angka 9 berulang. Jadi teman-teman perhatikan, di sini akan dibentuk 5 angka teman-teman. Sedangkan angka yang diketahui di sini hanya ada 4 angka. Oke, disinilah harus tahu pemahaman konsepnya teman-teman. Jika angka 9 berulang, ini artinya kan ada bilangan berulang. Ini arahnya ke permutasi teman-teman. Yaitu permutasi unsur yang berulang. Yang tadi ya, permutasi unsur yang berulang. Contohnya tadi buku ya. Buku ini banyak susunannya adalah 1, 2, 3, 4, berarti 4 faktorial. Ada yang sama U, berarti U-nya ada 2, berarti dibagi dengan 2 faktorial. Begitu juga dengan susunan soal nomor 1. Diminta adalah 5 angka susunannya, tapi ada angka yang berulang, yaitu angka 9 berulang sebanyak 2 kali. Jika angka 9 berulang 2 kali ya. Kenapa berulangnya 2 kali? Karena di sini untuk mengenapi 5 angka ya teman-teman ya. Jadi 1, 3, 5, 9, di sini 9 karena berulang ya. Berarti karena ada 2 bilangan yang sama, ini dibagi dengan 2 faktorial. Ini adalah konsep permutasi unsur yang sama. Di mana ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 2 kali 1. 1 ini bisa dicoret ya teman-teman ya. Sisanya itu adalah 5 kali 4 kali 3. Hasilnya itu 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya itu yang B teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya kalau tahu konsepnya teman-teman. Karena di sini ada kata kunci yaitu berulang, berarti ini mengarah ke susunan angka yang berulang, yang mengarah ke permutasi unsur yang sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini adalah soal PK tahun 2022.
Kebetulan tipenya itu hampir sama dengan tahun 2021 ya teman-teman ya. Jadi ada hubungannya ya dari tahun sebelumnya dengan tahun 2022. Di sini juga berbicara tentang susunan angka teman-teman. Dari angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri 6 angka. Sedangkan yang diketahui di sini hanya 4 angka. Perhatikan, selalu memperhatikan syarat angka teman-teman. Di mana syarat angka di sini angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Artinya untuk memenuhi 6 angka berarti kan di sini susunannya ya. 1 2 2 3 3 karena 2 kali ya di sini ya. 1 2 2 3 3 5. Berarti sini memenuhi untuk 6 angka atau 6 susunan bilangan. Dari sini kita juga memperhatikan bahwa di sini ada bilangan yang muncul 2 kali di sini. Artinya ini berlaku konsep yang sama dengan soal nomor 1, yaitu permutasi unsur yang berulang teman-teman. Di mana di sini ada 6 bilangan yang akan kita susun, di mana ada unsur yang sama di sini. Angka 2 ada 2 kali yang sama, berarti 2 faktorial. Angka 3 juga ada bilangan yang sama, yaitu 2 kali. Ini juga dengan dikali dengan 2 faktorial. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1. Ini bisa dicoret ya teman-teman ya. 2 dengan 4 ya sisanya 2. 6 kali 5 30 kali 2 60 dikali 3 itu hasilnya adalah 180. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang C teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk soal pembukanya cukup mudah ya. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya nih teman-teman. Oke, untuk soal nomor 3, ini kebetulan di tahun 2023, yang keluar di sini bukan kaidah penjajahan ya teman-teman ya, tapi lebih ke peluang. Tapi di sini peluangnya sederhana teman-teman, nggak seribet atau sesusah dengan materi peluang yang ada matematika saintek di zaman sebelum adanya UTBK, yaitu zaman SBMPTN ataupun dulunya UTBK tapi ada matematika sainteknya ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini yang nomor 3 kita bahas bersama ya teman-teman, yaitu di sini berbicara tentang peluang. Dari 378 diambil 2 anggota sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Ingat konsep peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS. Jadi dari sini kita cari dulu ruang sampelnya teman-teman. Ruang sampelnya itu adalah, ingat ini adalah pengambilan bola. Berarti kalau pengambilan bola tidak ada tingkatan di situ, berarti berlaku kombinasi ya teman-teman ya. Total bolanya di sini 3, yang diambil di situ adalah 2 ya teman-teman ya. Berarti ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 3 dikurang 2 faktorial. Ini adalah konsep kombinasi ya teman-teman ya. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. 3 kurang 2 itu adalah 1 faktorial ya. Dari sini bisa dicoret 2 dengan 2 hasilnya itu adalah 3 ya teman-teman ya. Berarti NS-nya itu adalah 3 atau ruang sampelnya di sini adalah 3. Secara kalau teman-teman pengen sederhana, mungkin kita bisa tuliskan anggota-anggotanya ya teman-teman ya. Anggota-anggotanya itu di sini adalah 37, 38, dan 78. Inilah ruang sampel yang terbentuk, yaitu ada 3, 37, 38, 78. Sekarang kita fokus ke pernyataan mana saja yang benar teman-teman. Untuk pernyataan yang pertama di sini terambilnya 2 bilangan dengan selisih genap. Oke, kita lihat dari ruang sampel yang ada, yang selisih genap itu hanya 37 ya teman-teman ya. 38 ini ganjil ya, 78 juga ganjil. Artinya ini NA-nya ini adalah 1 teman-teman. Karena NS-nya 3, maka di sini juga kita dapatkan peluangnya itu NA-nya 1, NS-nya 3. Maka pernyataan yang pertama di sini adalah pernyataan yang benar. Yang kedua, teman-teman, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah prima. Oke, teman-teman harus tahu juga ya, prima itu bilangan apa. Jadi, teman-teman harus tahu definisi dari bilangan prima ya. Dari sini kita bisa perhatikan di sini,
bilangan prima 37. Sini jumlahnya prima ya. 37 jumlahnya 10 itu bukan bilangan prima. 38 jumlahnya itu adalah 11 ya teman-teman ya. Yang hanya bisa dibagi dirinya dengan angka 1 yaitu 11, maka 38 ini jumlahnya adalah prima. Sedangkan 78 ini 15, ini bukan prima ya. Artinya di sini NA-nya juga 1 teman-teman. Maka peluangnya di sini adalah 1/3. Ini juga pernyataan yang benar. Jika pernyataan 1, 2, dan benar, kita langsung lanjut ke pernyataan 4 ya teman-teman ya. Untuk uji coba pernyataan 4 benar apa salah. Kenapa kita langsung ke 4? Karena jika 1 benar, itu 3 udah pasti benar. Jadi untuk membuktikan 4, karena di sini ada dua pilihan antara A dan E. Jadi kalau misalnya 4-nya benar, jawabannya itu E. Dan jika 4-nya salah, itu jawabannya A. Oke, kita uji coba yang 4. Terambil dua bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. 37 itu jumlahnya 10, tidak habis dibagi 3. 38 itu jumlahnya 11, tidak habis dibagi 3 juga. Tetapi 78 ini jumlahnya 15, di mana 15 ini habis dibagi 3. Artinya NA-nya juga 1, sehingga peluangnya di sini 1/3. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa keempat pernyataan ini adalah semuanya benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang teman-teman, yaitu 1, 2, 3, dan 4 benar. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya teman-teman, mungkin ini karena tipenya sama dengan soal nomor 3, teman-teman bisa coba menjawab sendiri ya. Ini pilihannya, ini ada A, B, C, D, E. Nanti teman-teman coba sendiri menjawab soal ini, tipenya sama. Ini 4 ya, dua bilangan berarti NS-nya itu 4 kombinasi 2. Nanti memperhatikan pernyataannya di sini, ini pernyataan 1, 2, 3, 4. Nanti teman-teman bisa membuktikan mana aja peluang, mana aja kemungkinan yang benar dari 4 pernyataan ini. Nanti jawabannya itu bisa ditulis di komentarnya langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang udah menjawab, bisa langsung di kolom komentar teman-teman. Dan jika ada yang bingung, langsung di kolom komentar juga teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jadi nomor 4 ini bisa menjadi tugas buat teman-teman atau PR buat teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 nih. Nomor 5, kebetulan ini adalah SMBT tahun kemarin nih teman-teman. SMBT tahun kemarin itu soalnya lebih ke tipe soal susunan ya teman-teman ya. Lebih ke tipe susunan teman-teman. Jadi ini enggak terlalu sulit ya di tahun kemarin, yaitu lebih ke susunan. Kita langsung saja coba membahas soal nomor 5 ya teman-teman ya. Banyak susunan 5 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, dan E dari kiri ke kanan. Berarti kiri ke kanan ya teman-teman ya. Dengan huruf ketiga B, C, atau D, serta huruf pertama bukan A. Jadi untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memperhatikan hal yang penting, yaitu ada syarat pada soal. Untuk soal nomor 5 di sini syaratnya huruf ketiga teman-teman antara B, C, atau D, dan huruf pertama itu bukan A teman-teman. Karena di sini ada susunan 5 huruf, kita coba buatkan di sini 5 kotak ya di sini ya teman-teman ya. Ini adalah 5 kotak yang saya siapkan. Oke, kita harus memperhatikan syarat pada soal, yaitu huruf ketiga antara B, C, atau D, teman-teman. Ini syarat yang utama yang harus kita penuhi. Terus, huruf pertama itu bukan A, teman-teman. Berarti di sini tidak sama dengan A. Tidak sama dengan A. Ini syarat-syarat yang harus kita penuhi, di mana di sini dari kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Oke, kita coba identifikasi teman-teman berdasarkan syarat yang ada, teman-teman. Oke, kita mulai dulu yang diketahui di sini. Berarti antara B, C, D ada 3 huruf yang bisa diambil ya teman-teman ya. Ada 3 kemungkinan yang bisa diambil. Misalnya yang diambil dari huruf ketiga ini, misalnya yang diambil adalah yang D teman-teman. Berarti D-nya udah kepake ya. Berarti untuk urutan yang pertama, sisanya di sini bisa gunakan huruf B, C, E ya teman-teman ya. B, C, E yang sisanya. Di sini A
nggak termasuk ya, karena di sini huruf pertama bukan A. Berarti di sini ada tiga kemungkinan juga, teman-teman. Kalau misalnya huruf E yang kita gunakan di huruf pertama, maka kemungkinan huruf yang bisa kita ambil di sini adalah A, B, C, teman-teman. A, B, C. Karena A-nya tidak digunakan di huruf yang pertama ya. Berarti sini ada tiga kemungkinan yang bisa diambil. Dan jika di sini huruf keduanya yang diambil itu adalah A, misalnya ya, yang diambil A, maka sisanya di huruf keempat itu adalah B dan C. Berarti sini ada dua kemungkinan yang bisa diambil dari huruf B dan C. Dan jika huruf keempat yang diambil adalah C, maka untuk huruf kelimanya kemungkinannya hanya B. Berarti di sini satu, teman-teman. Dari sini tinggal kita kalikan, teman-teman. 3 kali 3, 9. Dikali 3, 27. Dikali 2, itu 54 ya, teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 5, ini jawabannya adalah 54. Kebetulan soal nomor 5 ini adalah soal isian singkat ya, teman-teman ya. Jadi ini bukan pilihan ganda, bukan tipe soal 1, 2, 3, 4, atau bukan tipe soal syarat kecukupan. Ini tipe soal terbaru ya di SNBT, yaitu isian singkat, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana nih untuk soal nomor 5? Cukup mudah ya, teman-teman ya, kalau tahu konsepnya ya. Dan untuk soal nomor 6, karena ini tipe soalnya sama dengan soal nomor 5, ini juga akan menjadi soal tugas buat teman-teman. Kalau ada yang berkeinginan mengerjakan soal ini, silahkan ya, teman-teman ya. Dan jika udah mengerjakan soal nomor 6, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya jawabannya ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa diskusi bareng, teman-teman, untuk soal nomor 6. Jadi untuk kali ini ada dua tugas ya, teman-teman ya, yaitu soal nomor 4 sama nomor 6, teman-teman. Nanti teman-teman coba mengerjakan soal ini. Gimana, teman-teman, untuk soal untuk materi kaidah pencacahan ya, teman-teman ya. Semoga materi dan soal-soal latihan yang Kak bahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam persiapan mengikuti ujian SNBT tahun 2025. Kak berharap teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan bisa diterima di kampus impian dari teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kali ini sekian ya, teman-teman, pembahasan video kita kali ini.